Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Mari kita awali kajian kita di pagi ini dengan bersama-sama kita baca surah Al-Fatihah penuh harapan Allah di hari ini dan hari-hari berikutnya. Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Bila ambil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in jami'al malaikah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita teruskan. Kemarin kita kan pentingnya dari 1 sampai dengan itu diantaranya yang rasulan ada kesan makna bahwa tugas rasul itu diantaranya memutus generasi yang generasi tidak baik sebelumnya, kemudian diganti dengan generasi yang baik. Kita masing-masing untuk memutus generasi, membangun nasab baru, sehingga dari kita ke keturunan kita berikut-berikutnya itu menjadi dzurriyyah thayyibah. Setidaknya kita bisa meneruskan dzurriyyah thayyibah yang sudah dirintis oleh nenek moyang kita. Jangan sampai justru sebaliknya. Alih-alih merintis nasab yang baik, kita justru merusak nasab yang sudah dirintis oleh nenek moyang kita. Maka itu na'udzubillah, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari yang bisa merintis nasab baik dalam tradisi keluarga kita. Dan itu akan berlangsung selama-lamanya. Yang tugas kita itu begitu, diantaranya. Tungziro qawman ma ungziro aba'uhum. Kesan makna yang kita tangkap dari situ, itu tugas kita, itu adalah untuk memutus generasi. Memutus generasi untuk memberikan peringatan kepada satu kaum, yang kaum itu nanti akan membangun generasi ke bawahnya. Jadi ketika kamu mengajari seseorang, yang kamu bayangkan itu jangan hanya orang itu, tetapi orang yang ada di belakang dia, di bawah dia, keturunan dia. Itu kalau Anda mengajari seseorang, orang itu menjadi baik. Dan kebaikannya itu akan menjadi pionir dari keluarga.
Itu kan Masya Allah. Jadi kalau Anda mendidik satu, Anda ya katakan buat jam jadi yang kamu didik, yang kamu hadapi itu bukan hanya orang yang di depan kamu. Ini katakanlah ya, ini yang mungkin di depan laptop saya, yang gabung itu mungkin hanya, tetapi saya bayangkan bahwa dari orang-orang ini itu akan menjadi kepala-kepala dari keluarganya. Yang ke bawah nanti itu akan menjadi penerus generasi. Penting sekali kita itu eh, membayangkan bahwa ketika kita menjalankan tugas kerasulan, menyampaikan risalah, mendidik umat, itu yang kita bayangkan umat depan, tapi juga bagian dari bahwa mereka itu akan menjadi uh, induk dari keluarganya. Oke ya, ini hal yang penting sekali kita tekankan tentang tugas. Nah, di antara itu kita juga diingatkan ada orang-orang yang sudah memasang diri itu tersekat di depan dan di belakang. Di depannya ada sekat, di belakangnya ada sekat. Sehingga dia tidak dapat mendengar apa-apa. Sawa'un alaihim a'angzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah ini yang tidak. Nah sekarang kita masuk kepada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10 dan seterusnya. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Yang dapat kamu peringatkan hanya yang ada kesediaan menerima. Dan hatinya ada rasa takut kepada Allah yang maha pemuat. Walau dia tidak nampak. Memang yang bisa menggerakkan kita itu adalah rasa keyakinan kita adanya Allah yang gaib. Kalau yang menggerakkan kita itu sesuatu yang masih syahadah, itu masih sifatnya artifisial. Jadi kalau sesuatu yang menggerakkan kita, itu sesuatu yang masih nampak. Apakah wajah jabatan kursi, kedudukan ekonomi, bayangan materi, misalnya ya. Ya Anda belajar, itu yang menggerakkan Anda punya bayangan, oh nanti saya akan punya posisi begini. Itu masih belum kena. Tapi kalau yang menggerakkan, nah ini yang penting sekali. Innama tungziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Jadi yang bisa menerima pelajaran, yang bisa menerima peringatan, itu adalah orang-orang yang dia tergerakkan hatinya itu dengan sesuatu. Dan itu yang tertinggi. Jadi innama tungziru manittaba'a dzikra wa khasyar. Yang dapat kamu peringatkan hanya yang ada kesediaan menerima. Ma tungziru manittaba'a dzikra. Yang ada kesediaan, memang dia itu sudah hatinya itu ada rasa pengen mengikuti. Tetapi kalau dia di hatinya sudah tidak ada itu susah. Kayak begitu ya. Khasyarah. Dan dia orang yang takut kepada Tuhannya, meskipun zat Tuhannya jadi gaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Maka beritakan kepadanya ia mendapat ampunan dan pahala yang terhormat. Dan coba di penjelasan beliau di ayat 11. Kepada yang menutup mata dan hatinya, Rasul dianjurkan tidak. Bila mereka menolak ajakannya, tak perlu dirisaukan. Bagi ganti perhatian harus diarahkan kepada yang mau membuka hati, mendengarkan tawaran, dan melaksanakan dengan baik.
Di hati mereka bersemayam rasa takut melanggar dosa dan ingin mendapatkan pelindungan Tuhan yang Maha Pengasih. Mereka yakin benar bahwa segala yang diperintahkan atau yang dilarang Allah adalah untuk kepentingan dan keselamatan. Mereka lah yang dengan sadar menerima ajakan Rasul. Mereka lah yang dijanjikan Allah untuk diampuni dosanya. Mereka pula yang layak menerima balasannya yang terhormat. Jadi memang ini itu sikap dakwahnya. Kalau ada orang yang menolak ajakan, ya sudah, biarkan saja. Oh, perlu dirisaukan. Kira-kira begitu kalau bahasanya gitu. Innama tungziru manittaba'at. Yang kamu bidik fokuskan saja kepada yang mau mengikuti. Kalau nggak mau ikut ya sudah lah. Itu yang penting kamu sudah kasih tahu. Ya sudah kamu ingat. Yang tidak mau ikut ya sudah. Tetap didoakan. Rasul tetap gitu. Jadi fokus doa dia kepada yang sudah mengikuti. Tapi yang belum mengikuti tetap Rasulullah akan. Dan doa Rasulullah itu yang mungkin saat itu masih menolak, tapi kemudian berikutnya dia akan tersadar. Dan kesadaran seorang itu masing-masing berbeda. Di zaman sahabat saja itu ada orang yang cepat sekali sadar. Abu Bakar Siddiq, seterusnya. Tapi ada yang sadarnya belakangan. Tapi sama-sama sadar ketika belakangan, meskipun belakangan, dia akan menjadi sangat militan sekali. Jadi ini penting kita sadari bagaimana metode dakwah kita. Kepada yang menolak, ya sudah jangan terlalu fokuskan ke situ. Nanti energi kamu habis ke situ. Energinya habis ke situ, nggak sempat ngopeni yang bagus. Sudah fokuskan saja yang bagus. Yang tidak bagus lama-lama akan tersadarkan dan akan mengikuti. Kira-kira begitu. Innama tungziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil akhir. Wa basyirhu bimaghfiratin wa ajrin. Sekarang ayat yang ke-12 ini di kelompok yang pertama sampai ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa athara wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitab fi imamin mubin. Kamilah yang akan menghidupkan segala yang mati. Inna nahnu nuhyil mauta. Di situ nahnu nuhyil mauta. Kami yang akan menghidupkan segala yang mati. Wa naktubu ma qaddamu. Kami yang akan mencatat ma qaddamu yang sudah lalu, yang sudah lampau, yang mereka wa atharohum, ya, dan segala yang terjejakkan, terlewatkan, tertinggalkan, athar. Jadi apa yang kita tinggalkan di mana itu Allah akan. Kamu meninggalkan apa di satu tempat? Tinggalkan kenangan apa? Jejak apa yang kamu tinggalkan? Warisan apa yang kamu tinggalkan? Bahkan dari situ itu juga kita bisa. Kenapa orang sholat itu kemudian sunnah itu kan pindah tempat. Itu artinya ada jejak yang menjadi saksi dari pengabdian kita. Wa atharu. Jangan dikira tapak kaki yang kamu langkahkan kemana itu nggak dihitung sebagai jejak yang ditinggal. Katakanlah hari ini kaki kamu melangkahkan dari asrama ke masjid. Itu udah jejak yang wa atharohu. Jadi setiap langkah yang kamu lakukan, setiap langkah yang kita gerakkan kaki kita itu, di situ ada rekamannya. Ini luar biasanya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharohu.
Apa yang kamu kerjakan yang melampau itu ditulis oleh Allah. Wa atharoh, bahkan jejak yang kita. Jadi kalau kita maknai jejak itu kan luar biasa. Tapak pun dihitung. Kita Anda perjalanan ke kampus, tapak kakinya itu dihitung. Tapak kaki kita pun di. Maka yang ini menjadi semacam peringatan ya. Yang kita tinggalkan di satu wilayah itu jejak apa? Kebaikan ataukah justru jejak kebaikan? Nah ini yang inna nahnu nuhyil maut wa naktubu ma qaddamu wa athar wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua amalnya kami catat dalam kitab yang jelas dan lihat fi imamin mubin. Dalam induk catat. Dulu waktu kita bicara di itu ada Ailiyin, ada Sijin ya. Apa itu? Rafi Aliyin itu. Apa itu? Tofifin ya. Itu. Yang itu. Waktu sebelumnya. Jadi ini inspiratif sekali. Ini enak sekali. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Kami yang akan menghidupkan yang mati. Dan kami yang akan mencatat semua yang telah mereka kerjakan telah masa yang lalu. Wa atharohum, dan jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Kulla syai'in asr. Di ayat 12 ini hendaknya seluruh manusia, terutama yang beriman, menyadari bahwa hidupnya bukan untuk disia-siakan, tidak dipakai dan dijalani sekenanya saja. Ini ya, ini Allah. Tidak dipakai dan dijalani hidup waton. Tidak bisa. Tidak bisa waton hidup. Asal hidup. Yang tangi, turu, payah ngeleh, maem. Habis itu, buang kotoran, tidur lagi. Ya, udah hidup. Hidup. Sepanjang masih bernapas, hidup. Tapi kamu akan meninggalkan jejak apa? Nah ini yang wa'atharum, yang akan tercatat. Akan tercatat seperti apa? Kayak saya itu di antara yang mendorong saya merekam kajian ini. Itu waktu terpikir begini. Setidaknya kalau nanti saya sudah masih ada suara saya dengar. Ya ada jejak yang ini penting sekali saudara sekalian. Bagaimana kita menjalani hidup itu bukan sekenanya. Tapi ya hidup ya betul kita jalani secara maksimal dan hidup manusia selain mempunyai batas tertentu yang tidak dapat ditambah atau dikurangi, juga mempunyai tugas yang harus dilaksanakan. Allah telah mempercayakan amanahnya kepada manusia, dan dia akan membangkitkan dari kematiannya dan meminta tanggung jawab. Baik atas kenikmatan yang dipakai maupun amanatnya yang ada. Dalam hal ini Allah dengan kekuasaannya yang tidak terbatas mencatat rinci segala perbuatan manusia. Tiada amal yang terlewatkan dan tidak terbebas, dan tiada amal buruk yang lolos dari tanggung jawab. Bahwa semua amal yang kita lakukan itu pasti akan balas, yang baik maupun yang buruk. Dan itu nggak ada yang luput dari catatan. Sanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis apa yang sudah mereka lakukan masa lalu dan jejak. Ini tegas sekali.
Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursal. Berilah contoh bagi kaum kisah penduduk suatu negeri ketika para utusan datang ke daerah. Ini untuk memperingatkan bagaimana sikap kita terhadap semua yang membawa risalah Rasul. Kita insya Allah dimanapun tempat itu akan mendapati orang-orang yang akan menyambung risalah Rasul. Anda dulu waktu di Aliyah, itu ada guru-guru ulama-ulama di pesantren yang menyampaikan risalah Rasul. Berikutnya berjenjang di perguruan tinggi, ketemu dengan dosen-dosen kamu yang juga menyampaikan risalah Rasul. Nanti kamu keluar dari sini, juga kamu akan ketemu dengan orang-orang yang menyampaikan risalah Rasul. Bahkan tugas kenabian itu nanti dibebankan kepada kalian. Tugas kenabian yang menyampaikan risalah tadi, yang semula kalian itu menjadi konsumennya, itu kelak itu akan menjadi yang menyampaikan. Jadi memang begitu, itu tugas kenabian. Kalau Anda saat ini santri, ke depan akan menjadi, dan itu akan menjadi penyampaian lidah Rasul. Ketika terjadi itu ada kelompok-kelompok orang yang, maka di situ wadrib lahum masalan. Berilah contoh kepada satu kelompok kaum. Idza'ahal mursalun, ketika datang kepada mereka orang-orang di itu, orang-orang para rasul yang diutus. Mursalun di situ kan maknanya adalah jamak. Jadi ketika yang membawa risalah kenabian itu banyak. Yang mengajari kamu tentang agama tidak hanya satu orang, tapi ada yang mengajari dari tafsirnya, ada yang mengajari dari sisi hadisnya, ada yang mengajari dari sisi pola berpikirnya, dan seterusnya. Itu risalah kenabian. Metode berpikir itu bagian dari metode. Jadi semua yang kita pelajari itu sebenarnya hendaknya kita bingkai dalam risalah nubuah. Anda pelajari metode penelitian. Itu kan sebenarnya dalam rangka untuk menganalisis kemampuan berpikir kita. Dan kemampuan berpikir itu juga tuntutan Quran, berarti risalah kenabian. Afala yang zuruna inal ibli kaifa khuliq. Itu kan perintah Quran untuk kita meneliti. Berarti kita mempelajari metode penelitian untuk bisa mengasah berpikir kita, itu bagian dari risalah kenabian. Nah gitu, kira-kira gitu. Jadi respon kita terhadap yang diajarkan kepada kita, anggaplah bahwa itu semua adalah risalah kenabian. Kamu mempelajari ilmu apapun, itu bagian dari risalah kenabian yang diajarkan pada kalian. Dan itu kalau dimaknai dibingkai begitu, itu beda. Bahwa ilmu yang kita pelajari memang ujungnya adalah untuk membangun. Nah itu ini bagaimana satu kaum terhadap orang-orang yang menyampaikan sekalian. Ini kita akan teruskan besok bagaimana sikap itu. Wadrib lahum dan teruskan bagaimana kelompok yang didatangi oleh orang-orang yang saya kira itu yang kita bahas di hari ini. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan langkah kita yang tercatat dianggap baik. Mari kita akhirkan dengan nazar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.